Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anana Fika Nurjaya dengan NIM 381 ingin menyampaikan mengenai pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai disosialisasikan ketika menjabat menjadi khatib di Masjid Agung Kesultanan. Tidak mudah bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensosialisasikan ide pembaharuannya yang dibawa dari Timur Tengah, yang selama ini bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Secara umum, ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Yang pertama, berupaya memurnikan ajaran Islam dari khurafat, tahayul, dan bid'ah yang selama ini bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Selanjutnya, bidang pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia mulia yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melihat ketimpangan antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model barat berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal ini, agama umum, material spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dikarenakan ketimpangan antara pendidikan pesantren yang tujuannya untuk menciptakan individu yang saling dan mendalami ilmu agama, dan pendidikan model barat yang merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan awalnya ditentang oleh masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap model pendidikan sebagai gagasan pendidikan orang kafir, akan tetapi masyarakat mulai tertarik dengan gagasan tersebut. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, lembaga pendidikan Islam dapat bersaing dengan perkembangan zaman jika menempuh langkah-langkah, yaitu 1. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Mempelajari dan memahami Al-Quran wajib dijadikan sebagai materi pelajaran dalam lembaga pendidikan Islam. Jika telah dapat membaca Al-Quran, langkah selanjutnya yaitu memahami bagaimana tafsirnya, bagaimana tafsir keterangannya, dan bagaimana maksudnya. Yang kedua, penggunaan akal dan hati. Manusia cenderung dalam meluapkan hawa nafsunya, sementara di sisi lain, manusia juga dikaruniai karakter malaikat yang cenderung untuk patuh terhadap karunia yang bertolak belakang tersebut menjadi ujian dan tantangan bagi manusia untuk berusaha memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dapat dicapai jika manusia mampu menggunakan akalnya dengan baik dan cermat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hati yang suci menjadi pengingat akal pada saat menghadapi bahaya. Ketiga, yaitu terbukanya terhadap perubahan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang sangat terbuka terhadap perubahan yang dinilainya bisa membawa manfaat dan kesejahteraan buat kehidupan masyarakat. Pergaulannya yang luas menjadikan pemikirannya tidak sempit sehingga bersedia menerima dan mempelajari gagasan yang menurutnya baik dari siapapun.
Perbedaan agama, etnis, dan budaya tidak menjadi penghalang untuk mempelajari gagasan baru yang bermanfaat. Sikap tersebut terwujudkan dengan diterapkannya sistem kelas dalam pendidikan Islam yang selama ini dijauhi oleh masyarakat. Selanjutnya, bidang sosial. Pada 17 Juni tahun 1920, Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin rapat yang membahas kegiatan-kegiatan strategis yang meliputi 1. Muhammadiyah bagian sekolahan, berusaha mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat membangun gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencetak sarjana Islam dan mahaguru untuk kepentingan Muhammadiyah dan umat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah bagian tabligh, berusaha mengembangkan agama Islam dengan jalan bertabligh dengan membangun langgar dan masjid di daerah untuk tempat pengajian dan ibadah. Selain itu, menyelenggarakan madrasah mubaligh modern untuk mencetak ulama-ulama yang bisa membimbing umat. Ketiga, Muhammadiyah bagian penolong kesengsaraan umum atau dapat disingkat dengan PKO. Berusaha membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit serta membangun rumah miskin dan rumah yatim. Rumah sakit yang pertama kali didirikan oleh Muhammadiyah adalah Rumah Sakit PKO di Yogyakarta yang terletak di Jalan Jagang Notopraja. Keempat, Muhammadiyah bagian Taman Pustaka, berusaha menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan selebaran, majalah, dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Pengetahuan yang disampaikan dalam majalah atau buku ditulis dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat sehingga pesan yang akan disampaikannya dapat dipahami. Keempat, pada bidang keagamaan. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan hasil dari renungan yang sangat mendalam terhadap kematian. Beliau selalu mengingat sebuah kata bijak dalam bahasa Arab, kafa bi al-mauti mau'ida, yang artinya cukup dengan kematian sebagai pelajaran, karena dengan mengingat kematian akan mendorong orang untuk segera berbuat baik dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan nista. Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa mengingatkan dirinya akan kematian. Praktek keagamaan yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu dilandasi oleh rasa ikhlas. Menurutnya, manusia itu semua mati perasaannya kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal pun semuanya khawatir, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.